Soekarno Putri, dilanjutkan juga pidato dari Baca Pres PDIP untuk 2024, Ganjar Pranowo, ada gagasan-gagasan yang disampaikan. Lalu kita juga sama-sama mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan kalau kita lihat memang dalam acara Rakernas ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, bahkan Wakil Presiden juga turut hadir. Kita juga sama-sama melihat sejumlah menteri juga turut hadir. Ini artinya memang cukup penting atau bahkan sangat penting Rakernas ini diagendakan pada hari ini 29 September hingga pada tanggal 1 Oktober 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, sekarang saya ingin menggali lebih dalam mengenai sebetulnya Rakernas ini. Kenapa yang diambil temanya ini adalah pangan? Kalau kemarin kita lihat pada saat HUT yang diambil ini temanya mengenai kemiskinan dan saat ini mengenai pangan. Nah, kenapa? Kita sudah bersama dengan Kang Ono, Komisi 4 DPR RI dan juga selaku Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Halo Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Sudah juga bersama dengan saya Bang Dedi Sitorus selaku juga Komisi 6 anggota DPR RI ya. Bang, gimana kabarnya Bang? Kabar baik. Luar sangat biasa. Semangat. Semangat ya Bang? Membuka Rakernas kita. Iya, kalau kita lihat juga kader-kader pada hari ini sangat luar biasa, antusiasnya tinggi sekali. Nah, sekarang saya mau nanya nih, mungkin ke Kang Ono terlebih dahulu. Kenapa PDIP ini mengangkat tema pangan kali ini? Apa latar belakang di balik hal ini? Ya, tadi kita sudah lihat bersama apa yang dipaparkan oleh Ibu Ketua Umum. Bung Karno pernah mengatakan pada saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang sekarang ini jadi Institut Pertanian Bogor. Bung Karno menyampaikan dalam pidatonya, pangan adalah mati hidupnya sebuah bangsa. Dan pada saat itu Bung Karno bukan hanya bicara itu, tapi mengulas terkait dengan kerawanan pangan, bicara terkait dengan konsumsi pangan oleh rakyat Indonesia yang masih di bawah negara lain, ya, dari jumlah kalorinya, bicara bagaimana peningkatan produksi, bagaimana juga terkait dengan regenerasi petani, bicara juga terkait dengan inovasi teknologi dan kebijakan pemerintah dalam hal pangan. Jadi tahun 50-an Bung Karno sudah menyampaikan itu. Nah, sehingga sebagai partai nasionalis Soekarnois, ya bagaimanapun juga bicara pangan menjadi keniscayaan, kewajiban bagi PD Perjuangan. Apalagi Ibu Ketua Umum juga pernah kuliah di Fakultas Pertanian kan, di Unpad dulu. Nah, sehingga beliau sangat hafal betul bagaimana terkait dengan pangan dan PDI harus melakukan apa terkait dengan pangan. Nah, sehingga tadi kita bisa melihat ya, ada 8 poin yang disampaikan Ibu Ketua Umum tadi. Dari mulai bicara Indonesia yang mempunyai sumber daya flora dan fauna yang terbesar mungkin Indonesia, sehingga Indonesia bicara pangan harusnya menjadi kekuatan, sampai bicara pangan adalah lambang supremasi pemimpin di dunia. Nah, sehingga ya tentunya pangan di Indonesia dengan sumber daya dan potensi flora dan faunanya, Indonesia sebenarnya harus berdolat secara pangan. Yang kedua bicara terkait dengan alih fungsi lahan, bicara lahan pertanian abadi, bicara terkait dengan kebijakan tata ruang, di mana tadi konversi lahan per tahun itu sudah mencapai 260.000 hektar per tahun. Bicara terkait dengan inovasi teknologi, bicara terkait dengan diversifikasi, bicara terkait dengan kolaborasi antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah yang paling bawah, bicara terkait dengan pembangunan sarana prasarana, irigasi, bicara bantuan pupuk yang juga mendukung bagaimana daya dukung tanah supaya tidak makin lemah, bicara juga terkait dengan sarana prasarana pertanian, bicara mungkin bantuan traktor, ya banyaklah tadi 9 hal yang disampaikan Ibu Ketua Umum, yang mana tentunya kita tidak boleh terkaget-kaget lagi seyogyanya setiap ada misalnya inflasi, naiknya harga pangan menjelang Lebaran, menjelang tahun baru, atau saat ini bicara terkait dengan ancaman bencana ya,
bukan ancaman lagi sekarang, sudah bencana El Nino, di mana-mana kekeringan, harga beras sekarang 15.000, 16.000. Padahal tadi disampaikan bahwa sumber karbohidrat di Indonesia itu bukan hanya beras, tapi bicara singkong, ubi, talas, gandum dari luar kan, sorghum, bicara hanjeli, bicara pisang, ya, dan macam-macam, termasuk bicara porang, ya, dan sagu dan sebagainya. Nah, sehingga ya tentunya diversifikasi pangan itu juga harus dilakukan kembali, ya. Sehingga pada saat misalnya satu jenis bahan pangan itu terancam atau naik, maka rakyat Indonesia bisa mengkonsumsi bahan pangan lainnya. Karena Indonesia tadi memiliki keanekaragaman hayati yang paling besar di Indonesia. Iya betul. Kalau tadi saya dengarkan pidato dari Ibu Mega, memang banyak sekali yang dibahas. Mungkin ini juga menjadi PR PDIP sendiri dalam mengelola Indonesia ini, khususnya di bidang pangan juga ya Pak ya. Betul. Dan kalau saya bertanya pada Bang Deddy nih, kalau tadi sudah dijelaskan latar belakangnya seperti itu. Salah satu alasannya adalah mengenai musim El Nino, kemarau panjang. Tapi kalau kita bahas juga, kita kaitkan juga, saat ini kan kita sebetulnya sedang berada di tahun politik, musim politik juga. Kenapa yang dibahas ini bukan mengenai politik, tetapi memang lebih berfokus pada pangan untuk Rakernas kali ini nih Bang? Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, kenapa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai, sekaligus juga Ketua Dewan Penasihat BRIN ya, ada banyak hal. Tadi kalau kita ikuti proses pembukaan, ada pidato Bung Karno yang mengatakan bahwa pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Oleh karena itu bicara soal rakyat, bicara soal bangsa ini tidak bisa lepas dari bicara soal pangan. Kemudian tadi juga disinggung bahwa sebelumnya pada Rakernas yang lalu kita bicara tentang stunting, kelaparan, kemiskinan. Jadi pangan, kemiskinan, stunting itu adalah masalah-masalah mendasar rakyat. Dan PD Perjuangan sebagai partai wong cilik tentu harus konsisten bicara tentang ini. Terlebih lagi karena apa? Ada tiga hal sebenarnya. Pertama, pasca pandemi. Pasca pandemi itu kan kita melihat angka kemiskinan kita meningkat sedikit ya. Walaupun kemudian agak naik lagi. Kemudian kita melihat angka pengangguran juga meningkat ya, walaupun kemudian turun lagi. Lalu juga kita melihat masalah ekonomi kita juga ya. Nah, tetapi kita mengamati bahwa selama 3 tahun lebih pandemi itu dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi ya, kita sudah berjalan dengan baik. Pemerintah sudah mampu mengendalikan, bahkan bisa dikatakan di atas negara-negara lain. Tetapi persoalan rakyat ini ya, kita masih butuh fokus, masih butuh konsistensi. Ya, karena di tengah upaya pemerintah menjaga pandemi itu tidak meledak sedemikian rupa, di tengah upaya menjaga ekonomi tetap berjalan, ada persoalan yang sistemik, ya. Nah, terkait apa? Kalau tadi pertama soal pandemi, yang kedua soal perubahan iklim, yang ketiga soal yang namanya perang, katakanlah masalah global, ya, perang Ukraina, meningkatnya harga komoditas, tadi dampak perubahan iklim, peningkatan suhu muka bumi, naiknya air muka laut, ini semua kan memberikan dampak langsung terhadap pangan. Ya, tadi Ibu Mega secara jelas menyatakan bahwa kita ini ketergantungan impornya sudah sangat luar biasa. Ya, ketergantungan terhadap gandum. Lalu ketidakmampuan kita untuk memenuhi beras, produksi beras kita, ya. Tadi Bung Ono sudah menjelaskan harga per kilogram beras itu sekarang yang paling murah sekitar 15 ribuan. Ini kan bahaya untuk rakyat. Dan tadi Pak Jokowi mengkonfirmasi persoalan ini. Beliau menceritakan bagaimana memang secara global beliau juga sangat khawatir, ya, bagaimana di Ukraina dan juga di Rusia ada bukan defisit ya, ada kelebihan pasokan 22.200.000 ton kalau saya nggak salah tadi, yang tidak bisa diekspor, yang menyebabkan kelangkaan ya. Di Eropa, di Indonesia juga berpengaruh karena kita sudah terbiasa dengan gandum. Demikian juga di negara Afrika.
Dan ada fenomena baru di mana negara-negara penghasil beras itu sudah mulai mengatakan tidak akan mengekspor beras. India, Thailand, Vietnam sudah mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu partai ini memandang perlu untuk kita mengajak energi bangsa ini tidak terus-menerus terkuras bicara soal kontestasi pemilu. Tidak terus-menerus sibuk dengan manuver-manuver elit. Tidak terus-menerus bicara pasangan capres-cawapres. Ada loh persoalan yang sangat-sangat genting yang sedang kita hadapi. Masalah pangan, hajat hidup rakyat, keselamatan rakyat, itulah hukum tertinggi. Jadi di saat yang lain sibuk berbicara hal-hal terkait politik kekuasaan, kita mencoba menarik perhatian para elit politik ini, para penyelenggara kekuasaan, pemegang amanah, mandat gitu ya, untuk bicara soal yang sangat mendasar, keselamatan rakyat. Pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Dan Ibu menambahkan lagi dalam subtema bahwa seharusnya kedaulatan pangan kita itu menjadi simbol, ya, simbol kekuatan kita sebagai sebuah bangsa di dunia, gitu. Karena tidak ada gunanya kita punya infrastruktur yang luar biasa, tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi baik, tapi rakyatnya kelaparan. Karena in the end of the day, untuk apa kita punya uang, tapi pangannya nggak punya. Nah, tadi sudah banyak disampaikan bahwa negara ini sangat kaya dengan plasma nutfah, ya, nufta ya. Kita mungkin nomor 2 setelah Brazil, ya. Itu yang dan juga banyak sumber-sumber karbohidrat, sumber-sumber protein yang harus kita berdayakan. Kita harus gali melalui riset dan inovasi sebagaimana disampaikan tadi. Dan itu tadi disambut oleh Bung Ganjar, ya, yang menyampaikan beberapa pandangan atau visi beliau, termasuk program sudah untuk bagaimana mengangkat daulat pangan Indonesia. Dan tadi Ibu Mega secara jelas menyatakan untuk 2024 masalah sentral kita dalam pemilu, ya, adalah soal pangan, kedaulatan pangan. Saya kira itu kalau kita mau lihat benang birunya. Baik.